Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamman lahum summa antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innama huwa ilahul wahid Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Qala Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pertama dan yang utama sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Taala atas rahmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya hamba-hamba Allah yang beriman. Dan marilah senantiasa kita mengikuti apa-apa yang dituntunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, yang kita sebagai seorang muslim tidak asing lagi figur Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah, suri teladan. Ada suri teladan yang baik yang harus diikuti, karena beliau menjadi sosok yang merupakan uswatun hasanah. Maka tidak jarang ada pihak-pihak tertentu itu yang kemudian mencatut namanya untuk motif-motif tertentu. Tidak tahu apa motifnya, namun demikian nama besar Nabi Muhammad itu juga banyak disalahgunakan oleh banyak pihak. Ada yang mengaku sebagai keturunan beliau, ada yang mengaku sebagai penerus beliau, kemudian juga ada yang kemudian mencatut dengan perkataan-perkataan tertentu yang kemudian di atas namakan ini adalah tuntunan dari Nabi, ini adalah perkataan Nabi, yang semuanya itu mestinya kita sebagai orang yang beriman kita diberikan Furqan melalui Al-Quran. Maka berita apapun yang di atas namakan dari Nabi mestinya harus di cross check dulu melalui Al-Quran sebagai Furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah. Pada majelis ini marilah kita awali dengan surat ke-10 ayat 15 agar kita mengetahui secara pasti Muhammad itu sebagai Nabi dan sebagai Rasul, beliaunya berpedoman dengan apa. Selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza abadilu. Qul may yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in atabimu ila mayuha ilahi ini akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adi, yang artinya sebagai berikut. Dan ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan atau ayat-ayat kami yang nyata, maka berkatalah orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan Allah, mereka berkata, datangkanlah Al-Quran selain ini atau gantilah dia. Katakanlah, ini Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, tidak ada bagiku untuk mengganti dari yang sampai kepada diriku, bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku takut, aku cemas, aku khawatir jika mendurhakai Tuhanku. Aku Nabi takut jika menyanggah Tuhanku, takut kepada siksaan pada hari yang besar di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu ayat ini memberikan pelajaran yang banyak kepada kita, bahwa apabila dibacakan kepada kaum musyrikin ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasul dengan jelas, maka berkata orang-orang yang tidak takut dengan perhitungan amal di akhirat dan tidak berharap balasan serta tidak beriman kepada hari kebangkitan dan dikumpulkan setelah manusia mati benar dikumpulkan, orang-orang itu tidak percaya. Mereka berkata kepada Nabi untuk mendatangkan yang lain dari itu, untuk mendatangkan selain Al-Quran, atau untuk mengganti atau dengan merubah perkara yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, janji yang baik menjadi janji yang jahat atau janji yang buruk, dan juga ancaman yang merupakan ancaman untuk manusia yang melanggar menjadi janji yang baik.
Dan Muhammad itu supaya diminta untuk menghilangkan ayat-ayat yang membuat celaan terhadap hukum-hukum yang dibuat oleh manusia serta pembodohan-pembodohan akal kami. Ini adalah permintaan orang-orang kafir pada saat itu ketika Nabi itu datang kepada umatnya membacakan wahyu. Banyak yang mengatakan, banyak yang meminta untuk mendatangkan yang selain ayat atau mengganti Al-Quran yang haram dianggap halal, kemudian yang halal justru diganti menjadi haram. Itu permintaan mereka. Juga karena mereka mungkin dengan datangnya Al-Quran itu, hukum-hukum yang mereka buat selama ini mereka menjadi tersinggung. Maka Al-Quran itu diperintahkan untuk diganti yang selain wahyu. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya bahwa aku Nabi tidak berani mendatangkan yang selain wahyu yang diterima kepada beliau Nabi. Sesungguhnya hal itu bukanlah tergantung kepadaku. Sesungguhnya pada setiap apa yang aku diperintahkan kepada kalian dan apa yang aku larang kepada kalian, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Ini adalah jelas perkataan Nabi yang dituntun oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dari orang-orang yang tidak beriman itu. Karena merasa tidak cocok dengan Al-Quran, maka mereka meminta untuk Al-Quran itu diganti atau didatangkan yang selain wahyu, atau Al-Quran itu diganti sesuai dengan kehendak Nabi sendiri. Nabi secara tegas bahwa Nabi itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Sesungguhnya aku dalam ini adalah aku Nabi, takut kepada Allah apabila melanggar perintah-perintahnya. Mengganti perintah, merubah perintah itu juga termasuk sesuatu hal yang melanggar. Maka Nabi itu tentu saja takut kepada ancaman Allah bahwa dia akan menimpakan siksaan kepadaku pada hari yang besar di akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ayat ini sebenarnya sudah diturunkan kepada kita adalah kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Kalau ayat ini dipahami, tentu saja tidak ada peluang orang-orang itu yang akan berani mendatangkan yang selain wahyu atau mendatangkan yang selain Al-Quran kemudian dikatakan sebagai ini adalah tuntunan dari Nabi. Karena Allah menjelaskan keingkaran orang-orang kafir yang ingin mempermainkan Al-Quran. Dan jika dibacakan kepada orang-orang kafir Al-Quran yang jelas, hikmah dan hukum-hukumnya, mereka itu merasa terganggu. Maka para pemimpin-pemimpin mereka yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan tidak mengharap pahala berpaling kepada Rasulullah dengan mengatakan, datangkan kepada kami yang selain dari Al-Quran itu, selain Al-Quran yang kami dengar ini untuk diganti, atau gantilah hukum-hukumnya atau ayat-ayatnya yang di dalamnya menghina hukum-hukum kami, hukum yang buatan para pendusta. Ternyata para pendusta pun dari dulu sudah ada. Kalau sekarang itu ada para penyampai, para pendakwah, para ulama yang dusta, membuat kedustaan atas nama Rasul, itu juga bukan perkara baru. Maka Allah mengingkari mereka dengan memerintahkan kepada Nabi untuk berkata, aku tidak berhak mengubahnya sesuai dengan keinginanku, dan aku juga hanya mengikuti apa yang diperintahkan kepadaku dari Tuhanku. Dan aku Nabi dalam hal ini adalah takut kepada azab di hari yang sangat mengerikan jika aku menyelisihi perintahnya, yaitu pada hari kiamat nanti. Ketika Nabi diperintahkan menyampaikan wahyu kemudian Nabi berani mengganti, itu berarti Nabi menyelisihi perintah Tuhannya. Dan ini tentu saja karena dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah, Nabi Muhammad tentu saja tidak berani. Kemudian bagaimana dengan kita? Para ulama, para pendakwah, para penyeru kemudian berani menyampaikan yang bukan wahyu. Ini apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Kemudian Allah juga menyebutkan penentangan orang-orang yang mendustakan Rasulnya Muhammad, bahwa jika ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan kebenaran dibacakan kepada mereka, mereka kemudian berpaling daripadanya, mereka melengos dan kedoliman mereka. Kemudian mereka mengatakan, datangkanlah Al-Quran yang lain atau gantilah dia. Maka betapa beraninya mereka kepada Allah, betapa besar kendoliman dan penolakan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab
sekali lagi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan tidak patut bagiku, yakni tidak pantas dan tidak layak mengganti dari pihak dari diriku sendiri. Jadi Nabi itu tidak takut, tidak berani, tidak pantas ketika datang wahyu kepada beliau kemudian beliau mengganti, itu tidak berani. Kalau ada ayat kulilahi syafa'atu jami'an, katakanlah, Nabi mengatakan kepada umatnya, kulilahi syafa'atu jami'an, semua syafaat itu kepunyaan Allah semuanya, bahwa semua syafaat atau pertolongan itu kepunyaan Allah. Maka sekarang juga ada orang itu yang meminta syafaat itu kepada yang selain Allah, justru meminta syafaatnya kepada Nabi dengan bersolawat, dengan membaca ritual-ritual tertentu ribuan kali, maka kamu akan mendapatkan syafaat. Ini tentu saja Nabi tidak berani, karena semua syafaat itu kepunyaan Allah. Maka Nabi pun tidak pernah memerintahkan kamu memintalah syafaat kepadaku. Ketika kamu membaca sholawat 10.000 kali, maka aku akan memberi syafaat. Ini tentu saja Nabi tidak berani. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diluruskan, karena memang ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga tidak patut bagiku dan tidak pantas, tidak layak mengganti dari pihak diriku sendiri. Aku hanyalah seorang rasul dan aku tidak memiliki sesuatu hal di dalam perkara ini. Menetapkan hukum itu bukan hak daripada Rasul, tapi mutlak semuanya adalah hak Allah. Maka Nabi itu sekali lagi hanya penyampai atau pelaksana hukum, tidak membuat hukum sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi Nabi di dalam perkara ini tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, yang diwahyukan kepada Nabi ya, wa uhiya ilayya hadal Quran, yang diwahyukan kepadaku hadal Quran. Ini Al-Quran. Tentu saja semuanya perkataan-perkataan Nabi itu Al-Quran. Tidak ada Nabi itu membuat hukum yang di luar Al-Quran. Ini yang perlu kita pahami. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku pada siksa yang hari besar pada hari kiamat. Inilah ucapan dan adab makhluk terbaik ketika menerima wahyu. Maka sekali lagi kita tidak boleh diputarkan atau tertipu dengan pernyataan-pernyataan dari seorang tokoh sekalipun yang mengatasnamakan Nabi. Ada perkataan-perkataan atau penjelasan-penjelasan Nabi atau perintah-perintah Nabi di luar Al-Quran, itu sama sekali tidak ada. Dan ini sama sekali ditegaskan di Al-Quran mulai surat ke-10 ayat 15. Kemudian bagaimana dengan orang-orang bodoh yang sesat, yang mengumpulkan antara kebodohan, kesesatan, kedoliman, dan penentangan serta pengingkaran dan pelemahan terhadap Rabbul Alamin? Apakah mereka kemudian tidak takut kepada azab Allah pada hari yang besar? Jika kemudian mereka mengklaim bahwa maksud mereka adalah agar Nabi itu berani mengganti selain wahyu, maka tentu saja Nabi sebagai seorang yang tunduk patuh, karena beliau Nabi itu juga mengakui bahwa beliau hanya sebagai seorang utusan, seorang rasul, tentu saja tidak berani membuat hukum tersendiri di luar Al-Quran. Meskipun sekali lagi banyak sekali orang yang menyatakan ada perintah-perintah, ada suri teladan yang di luar Al-Quran dari Nabi yang harus diikuti. Suri teladan Nabi itu seperti itu. Nabi itu ketika diberikan wahyu hanya menyampaikan, hanya mengikuti, apa yang diikuti hanyalah wahyu, tidak berani mengganti di luar wahyu, tidak berani menyampaikan selain wahyu. Ini adalah suri teladan yang harus diikuti oleh kita semuanya sebagai orang yang mengikuti atau iri para rasul. Selanjutnya ditegaskan di dalam surat ke-46 ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ma kuntu bid'a minar rasul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabiu ila ma yufa ilayya wa ma ana ila nadhirul mubin. Katakanlah, bukanlah aku ini bid'ah atau mengada-ada atau perkara baru dari rasul-rasul itu, dan aku tidak mengetahui apa yang dilakukan kepadaku dan juga kepadamu, bahwa yang aku ikuti kecuali wahyu yang diwahyukan kepadaku, dan tidaklah aku melainkan memberi peringatan yang nyata. Ini ditegaskan lagi di dalam surat ke-46 ayat 9 bahwa Nabi itu juga tidak bid'ah, tidak menyampaikan perkara-perkara baru. Yang disampaikan Nabi itu juga perkara lama. Artinya apa? Yang disampaikan Nabi Muhammad itu juga dulunya pernah disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad.
Jadi sekali lagi Nabi Muhammad itu tidak mengada-ada. Beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Allah berupa wahyu Al-Quran itu. Dan wahyu serupa itu juga tentu pernah diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Muhammad. Karena rasul itu jumlahnya banyak, ada yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan ada yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Tentu saja nabi dan rasul yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran jumlahnya banyak sekali. Ittabi'u ma unzila ilaika mir rabbikum la ilaha illa huwa wa arid 'anil musyrikin. Di dalam surat ke-6 ayat 106 Nabi diperintahkan ikutilah, Nabi merintahkan pada kita ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu dan tidak ada Tuhan kecuali Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada Nabi, dan ketika ada orang-orang musyrik itu berusaha mempengaruhi itu supaya kita berpaling, supaya kita menghindar dari orang-orang musyrik itu. Selanjutnya di dalam surat ke-21 ayat 45 ini tegas lagi, kul inama undirkum bil wahyi wal yasma'u sumud du'a idza mayudarul. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku memperingatkan kamu dengan wahyu, dan tidaklah yang tuli itu mendengar seruan ketika mereka diberi peringatan. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pelajaran dari beberapa ayat yang kami sampaikan di muka. Yang pertama, bahwa sekali lagi ini harus kita pahami, kedudukan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu beliau berpedoman kepada Al-Quran. Muhammad itu juga tidak berani mengganti selain Al-Quran. Nabi Muhammad tidak berani berhukum di luar wahyu. Nabi Muhammad itu hanya berhukum dengan Al-Quran. Kemudian Muhammad itu juga takut kepada kesaksian Allah pada hari kiamat nanti jika kemudian berani menyampaikan yang di luar wahyu atau berani merubah wahyu. Tentu saja Nabi Muhammad tidak berani. Yang disampaikan Muhammad bukanlah bid'ah, bukanlah perkara baru, tetapi perkara yang lama. Artinya apa yang disampaikan Muhammad itu juga pernah disampaikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Artinya bahwa semua hukum Allah itu pasti berlaku sama, tidak pernah ada perubahan. Berlaku bagi seluruh manusia tanpa membeda-bedakan. Sekali lagi ditegaskan bahwa yang diikuti Nabi Muhammad hanyalah wahyu. Lalu kalian itu siapa? Para penyeru, para pendakwah, para ulama dan sebagainya. Kemudian berani menyampaikan yang di luar wahyu itu yang kalian ikuti itu adalah Nabi siapa? Kalau Nabi Muhammad jelas dalam surat ke-10 ayat 15 memberi pelajaran yang tegas kepada kita. Beliau Nabi dikatakan sebagai uswatun hasanah karena tidak berani mendatangkan selain wahyu, tidak berani merubah atau mengganti wahyu, dan tidak berani membuat hukum di luar Al-Quran. Sekali lagi ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, agar kita jangan kemudian salah langkah, jangan kemudian kita justru kita itu maunya mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, tetapi ternyata apa yang diikuti itu bertentangan dengan Al-Quran. Tentu di dalam hal ini Nabi tidak pernah berani. Kalau toh Nabi memberi penjelasan kepada umatnya, itu pastilah penjelasannya itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.